subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada sebuah kaidah fiqhiyah yang mengatakan daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah atau menolak kerusakan itu didahulukan daripada mengambil maslahat. Nah, sebab itulah video kali ini ada. Dan ya, kali ini kita akan membahas seseorang yang mungkin sering bikin geleng-geleng kepala. Seorang pesilat yang lebih sering melompat ke ranah ulama daripada turun ke gelanggangnya. Bahkan parahnya, kerjaan dia malah menyerang ulama yang bukan golongannya. Ulama ini yang mungkin sudah menghabiskan puluhan tahun belajar, mendalami ilmu agama, malah ditahdir oleh seseorang yang kapasitasnya minim. Mulai dari Ustadz Abdus Somad, Gus Baha, hingga baru-baru ini terhadap Ustadz Adi Hidayat. Wow. Nah, pesilat yang kita maksud adalah Harry Pras. Ya, kalau ada istilah besar pasak daripada tiang, maka Harry Pras ini adalah besar mulut daripada ilmunya. Orang seperti dia adalah contoh nyata dari Dunning-Kruger effect. Orang yang tahu sedikit, tapi merasa tahu segalanya. Nah, mari kita bahas ini secara mendalam. Dunning-Kruger effect adalah fenomena psikologi yang menjelaskan bahwa orang dengan sedikit pengetahuan seringkali melebih-lebihkan kemampuannya. Pencetusnya sendiri, David Dunning dan Kruger ini menyatakan, ignorance more frequently begets confidence than knowledge does. Kebodohan lebih sering melahirkan kepercayaan diri dibandingkan pengetahuan. Kapan tanda itu bisa terdeteksi? Kata mereka berdua, sayangnya sulit. David Dunning sendiri pernah berkata, the first rule of the Dunning-Kruger Club is that you don't even know you are a member of it. Aturan pertama dari efek Dunning-Kruger adalah kamu tidak tahu bahwa kamu terkena efek tersebut. Dan inilah Harry Pras. Dia tidak sadar betapa minimnya pengetahuannya. Tapi tetap bicara bahkan tahdir sana-sini. Seolah-olah dia punya otoritas dalam agama. Background dia adalah seorang pesilat tapi bicara agama seperti ulama. Padahal mengutip pepatah Arab, man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaibi. Siapa yang berbicara tentang sesuatu di luar bidangnya, dia akan membawa keanehan-keanehan. Dan benar, keanehan itu nyata di Harry Pras. Alih-alih belajar agama, tabayun atau minimal sharing ilmu agama dengan ustadz tersebut, dia malah sibuk menyerang ulama yang berbeda golongan, seolah dirinya lebih tahu. Nah, entah misi apa yang dia jalankan. Ya, entah apa motifnya. Jangan-jangan dia menjalankan agenda orang di belakangnya. Siapa tahu. Tapi yang jelas serangannya seringkali khas dengan aroma fanatisme dan permusuhan. Bukankah dia tak pernah menyerang ustadz-ustadz yang menamakan dirinya sebagai kelompok salafi itu? Nah, hal ini menunjukkan bias yang jelas dalam retorikanya. Saya pribadi sangat mengapresiasi ustadz-ustadz salafi seperti Ustadz Syafiq Riza Basalama atau Ustadz Nuzul Zikri, yang memang mereka berdakwah dengan ilmu dan hikmah. Ketika mereka justru mempersempit pembahasan perbedaan, bukan memperlebar jurang pemisah, sayangnya fenomena Harry Pras justru kebalikannya. Well, Harry Pras lupa bahwa tahdir itu bukan perkara main-main. Hanya ulama yang benar-benar memahami dalil dan maqasidu syariah yang layak berbicara soal ini. Hadis Rasulullah SAW kiranya cukup jadi ungkapan untuk dirinya. Idza lam tastahi fasna ma'sitah. Jika Anda tak punya malu, maka lakukan sesukamu. Dan mungkin ini yang terjadi pada Harry Pras. Tanpa rasa malu, dia tampil di hadapan publik
dengan kritik, seolah-olah dia lebih pintar dari ulama yang ilmunya jauh melampaui dirinya. Mari kita bicara fakta. Bukan bermaksud ad hominem, namun lihatlah, Harry Pras adalah seorang pesilat bukan ulama. Tapi anehnya dia berbicara agama seolah-olah punya ijazah dari alma mater Islam ternama. Ini seperti tukang kayu yang tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai ahli bedah. Dia tidak sadar bahwa dirinya hanya menjadi hiburan bagi orang-orang yang tahu betapa lucunya dia ini. Seperti kata Voltaire, "It is better to remain silent and be thought a fool than to speak." Lebih baik diam dan dianggap bodoh daripada berbicara. Nah, sayangnya Harry Pras memilih untuk terus bicara dan mempertebal muka sehingga setiap ucapannya hanya menegaskan betapa tidak layaknya dia untuk mentahdir ulama. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari fenomena Harry Pras ini? Pertama, jangan pernah merasa lebih tahu daripada orang yang sudah mengabdikan dirinya dengan sebuah kompetensi tertentu. Kedua, jangan terjebak dalam Dunning-Kruger effect, sadari batasanmu. Dan jangan bicara di luar kapasitasmu. Seperti kata Al-Imam Asy-Syafi'i, "Idza nataqas safih fala tujibhu, fa khairun min ijabatihi as-sukutu." Jika orang bodoh berbicara, maka jangan kamu jawab, karena diam lebih baik daripada menjawabnya. Nah, kepada Harry Pras, jika dia mendengarkan ini, ada baiknya dia kembali ke jalurnya. Fokus pada silat, jangan mempermalukan diri sendiri, tapi entah kalau memang dia hanya pion yang dikorbankan. Akhirnya teman-teman, Harry Pras ini adalah contoh nyata dari bagaimana ketidaksadaran bisa menjadi bumerang. Dia adalah pengingat bagi kita semua untuk terus belajar, rendah hati, dan tidak pernah merasa bahwa kita ini lebih tahu dari orang-orang yang jauh lebih berilmu. Seperti kata pepatah Arab, "Man adroka qadra nafsih salima min jahlihi." Siapa yang menyadari kapasitas dirinya, dia akan selamat dari kebodohannya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.